La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12 yang berbahagia dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu prediksi soal-soal tentang ujian tengah semester genap khususnya. Jadi yang akan kita bahas ada empat bab, yaitu bab apa? Pertama, bab bersatu dalam keragaman, dan bab 2 iman kepada qadar dan qadar, bab ketiga hukum mawaris dalam Islam, dan yang terakhir Islam rahmat bagi semesta alam. Nah, kemudian silahkan ikuti video ini sampai selesai supaya ketika ini juga bagian dari kisi-kisi, ketika kalian menjawab untuk ulangan atau ujian penilaian tengah semester pada kesempatan kali ini tidak ada masalah, atau minimal sudah pernah mengetahui kisi-kisinya dan juga bisa melihat prediksi-prediksi soalnya. Oke, kita mulai dari bab yang pertama, yaitu bab tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Nah, Quran surat yang membahas ini lebih banyak nanti kita akan bahas Quran surat Al-Imran ayat 159. Nah, contoh-contoh soalnya seperti apa? Kita tidak akan banyak membahas panjang lebar kan, tapi lebih kepada kunci jawabannya. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Perhatikan penggalan ayat berikut ini. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Sikap dan perilaku yang sejalan dengan pesan ayat di atas dalam berdakwah adalah, nah, kunci pokoknya di Quran surat Al-Imran 159 ini adalah yang ini, lintalahum. Lintalahum artinya ini, jawabannya adalah bersikap lemah lembut. Ini nomor atau lemah lembut, lintalahum lemah lembut. Nomor 2, perhatikan penggalan ayat berikut. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Akhlak terpuji yang terdapat dalam ayat di atas antara lain adalah, ini ada 2 sikap terpuji yang dikunci jawabannya. Fa'fu anhum itu artinya maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun mereka. Jadi maafkan dan mohonkan ampun. Jadi untuk yang maafkan dan mohon ampun ini, jawaban yang tepat adalah meminta maaf dan memintakan ampun. Yang ini D, meminta maaf dan memohonkan ampun. Ini jawabannya yang D. Itu nomor 1 dan 2. Berikutnya bab yang sama, nomor 3. Arti kata fa'fu anhum. Fa'fu anhum adalah ini untuk kompetensi mengartikan lafaz per lafaz. Fa'fu anhum itu artinya adalah, ini jawaban harusnya salah. Jadi yang betul jawabannya untuk D ini adalah fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Jadi yang betul adalah maafkanlah mereka. Sulit saya mengetiknya di sini. Ini jawaban salah, cuman saya ganti ini mohonkan ampun mereka, ini salah. Ini jawaban untuk yang nomor 4. Jadi yang betul fa'fu anhum itu adalah maafkanlah mereka. Ide itu harusnya maafkanlah mereka. Ingat-ingat ya. Sekarang nomor 4, wastaghfir lahum. Nah, wastaghfir lahum itu kebalikan. Wastaghfir lahum itu ini soal nomor 4 ini untuk jawaban ini. Ya. Mohonkan ampun mereka. Jadi di sini memberi maaf dan minta maaf ini semuanya nggak ada ini. Karena ini pokoknya cuma ada di satu lafaz, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun mereka. Istighfar, astaghfirullahaladzim, mohon Allah ampunilah dosa-dosa kami, nah, mohonkan ampun. Wastaghfir lahum itu untuk mereka, jadi mohonkan ampun mereka. Jadi jawabannya ini tidak ada yang betul, nanti adalah ini jawaban yang ini. Jadi ini saya ambil dari buku pokok modul kita, tapi ada yang salah. Jadi ini ya. Jadi untuk ini jawabannya mohonkan ampun mereka, dan yang fa'fu anhum ini maafkanlah mereka. Nomor 5, azamta. Apa kata azamta? Azamta itu artinya adalah kamu bertekad bulat.
Nah, tekad azam itu tekad. Azam itu tekad. Oke, nomor 5 sudah. Berikutnya nomor 6. Maksud dari kata fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, ini adalah jawaban yang tepat adalah perintah berserah diri kepada Allah. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah. Ini jawabannya 4D. Nomor 7, berdasarkan Quran surat Al-Imran 159. Nah, Quran surat Al-Imran 159 yang tadi itu, persoalan yang dihadapi oleh umat Islam manusia harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, nomor 7 ini jawabannya melalui musyawarah. Wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Nanti jawabannya wasyawirhum fil amr, dan musyawarah atas urusan kamu. Nomor 8, agar musyawarah dapat berjalan dengan lancar, maka surat Al-Imran 159 menekankan kepada peserta musyawarah agar membersihkan jiwanya dengan saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah, saling memaafkan diri dan menjaga emosinya, menerima kritik dan saran, saling membangun komunikasi yang harmonis, saling menyelamatkan diri masing-masing agar tidak. Nah, yang tepat ini jawabannya A yang sudah kita bahas tadi itu, saling memaafkan. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan memohonkan ampun kepada mereka. Jadi nomor 8 ini jawabannya A. Berikutnya nomor 9, wasyawirhum fil amr. Nah, ini wasyawirhum fil amr ini jawaban untuk yang nomor berapa tadi itu? 7 tadi ya. Yang inti pokok dari surat 159 Al-Imran 159 itu adalah wasyawirhum fil amr. Artinya apa? Bermusyawarahlah kalian semuanya dalam urusan. Dan jadi ini artinya adalah bermusyawarah di antara mereka dalam urusan itu. Bermusyawarah yang tepat adalah yang E. Nomor 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Arti di atas memberikan gambaran bahwa adanya berbagai konflik antara agama, golongan, dan paham dalam satu agama banyak disebabkan oleh cara menyelesaikan perbedaan di antara mereka yang kurang tepat dan bijaksana. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk kandungan surat Al-Imran ayat di atas adalah yang tidak adalah suka bermusyawarah, dermawan karena Allah mencintai orang yang dermawan. Jadi yang ini yang tidak. Jadi nggak ada pembahasan tentang dermawan. Itu ya untuk bab 1 yang tentang demokratis. Tuh. Berikutnya kita masuk bab yang kedua, yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar ini kita soalnya cukup ada 5. Pertama, soal yang pertama, perhatikan Quran surat Al-Furqan ayat 2 ini. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Makna yang terkandung dalam surat tersebut yang termasuk diciptakan segala sesuatu, Allah juga menentukan ukuran-ukurannya. Jadi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Takdir itu secara bahasanya itu ukuran-ukuran. Jadi Allah sudah menciptakan segala sesuatu dan Allah juga sudah menentukan ukuran-ukurannya. Ukuran Allah itu menciptakan ukuran-ukuran kita standar dengan apa dan sebagainya itu sudah diberi ukurannya. Oke, nomor 2, akhlak yang diajarkan agama Islam dalam memahami qada dan qadar adalah setiap keburukan, kesalahan manusia dan kebaikan adalah anugerahnya. Jadi Allah itu kalau saya ngasih kebaikan, keburukan, kadang-kadang itu adalah sebuah anugerah yang harus kita terima dengan lapang dada. Kita itu Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Kita harus meyakini bahwasanya apa yang kita terima sekarang ini adalah bagian dari qadar Allah, qada dan qadar Allah, baik buruk maupun tidak. Karena itu adalah anugerah Allah. Jadi yang tepat nomor 2 ini adalah A. Berikutnya nomor 3, pernyataan yang termasuk dalam contoh ketentuan dari takdir mubram adalah, perhatikan, takdir mubram itu adalah takdir yang sudah tidak bisa dirubah lagi, yang tidak bisa dirubah lagi. Jadi jawaban yang tepat untuk takdir mubram adalah saat kematian datang, kelahiran, nggak bisa kan kita merubah kelahiran kita, jenis kelamin kita nggak juga bisa merubah jenis kelamin kecuali kalau dipaksa. Oleh sebab itu di bagian ulama menyatakan tidak boleh merubah
takdir Allah, salah satunya jenis kelamin dan sebagainya. Ini dosa besar. Setiap orang tua kita, nanti orang tua kita juga nggak bisa milih. Kita kan dilahirkan hari apa, tanggal berapa, warna kulit kita apa, orang tua kita siapa, di mana, itu nggak ada pilihan, sudah langsung. Itu namanya takdir mubrah. Jawabannya D. Nomor 4, tidak semua doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Pernyataan bahwa ini kemungkinan belum dikabulkannya doa tersebut kecuali doa yang belum diijabahi kalau dalam pemahaman takdir kita adalah itu saatnya belum tepat, bisa betul. Sebagai tabungan di akhirat, betul. Ditangguhkan di akhirat, betul. Tidak baik hasilnya, betul. Nah, yang tidak tepat ini karena ini kecuali ya, ini adalah E sebagai hukuman. Nomor 5 sekarang. Perhatikan pernyataan berikut ini. Kita langsung di sini pertanyaan. Pernyataan di atas yang tidak termasuk hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang tidak termasuk hikmah ya. Penuh optimis dalam menjalankan, ini betul. Senantiasa berorientasi kepada prestis, ini salah. Nomor 2 salah seperti ini ya. Tidak memiliki harga diri dalam bergaul, nah ini salah. Pandai memanfaatkan kesempatan dalam hidup, ini salah. 5, memiliki etos kerja yang tinggi dalam beraktivitas, ini benar. Dan 6, tidak mudah putus asa bila menghadapi kegagalan, benar. Jadi yang tepat adalah 2, 4, 3. Berarti jawabannya 2, 4, 3. Ini. Oke, itu soal untuk iman pada qada dan qadar. Kita lanjutkan prediksi soal untuk bab harta waris. Nah, untuk harta waris ini, untuk bab ini prediksi soal penilaian tengah semester tentang hukum mawaris dalam Islam ini sudah ada dalam video YouTube saya yang lain. Silakan dilihat di bawah atau yang di video yang lain di sebelum saya, di video sebelum ini ya maksud saya. Terus kemudian langsung skip ke bagian latihan soal. Nah, di latihan soal itu sudah dibahas kunci jawabannya dan sebagainya. Jadi nggak usah saya jelaskan lagi di sini. Berikutnya bab yang terakhir yaitu bab rahmat Islam bagi alam semesta atau perkembangan Islam di dunia biasanya. Kita soalnya ada 5 saja. Oke, nomor 1. Faktor terpenting yang mendukung keberkembangan Islam di pelosok dunia adalah faktor terpentingnya itu adalah karena Islam itu agama yang fitrah dan bisa diterima oleh umat manusia. Jadi kadang-kadang sekarang itu berbondong-bondong orang Eropa masuk Islam dan sebagainya karena apa? Mengetahui bahwasanya agama Islam itu sesuai dengan fitrah, bukan karena diancam, bukan karena disuruh dan sebagainya, tapi mereka mempelajari sendiri dan mereka mendapatkan hidayahnya. Nah, oleh sebab itu Islam itu agama fitrah. Yang kedua, bangunan di bawah ini termasuk bangunan yang monumental dalam perkembangan peradaban Islam di India. Perkembangan Islam di India terutama ada bangunan yang terkenal. Nah, bangunan itu namanya Taj Mahal. Ini sudah tidak asing ya buat kalian. Yang ketiga, universitas yang dianggap tertua di dunia yang berdiri tahun 972 Masehi itu adalah ini Universitas Islam namanya Al-Azhar di Mesir. Universitas Al-Azhar itu terkenal, nah itu termasuk universitas tertua. Berikutnya prediksi soal penilaian yang nomor 4. Salah satu bukti peninggalan peradaban Islam di Spanyol adalah bukti peninggalan Islam itu sudah masuk Spanyol lewat Jabal Torik atau Selat Gibraltar sekarang itu masuk ke Spanyol dan di sana tahun abad pertengahan itu sudah mendirikan istana. Nah, istana namanya Istana Al-Hamra. Jadi salah satu peninggalannya adalah Istana Al-Hamra. Taj Mahal di India, Masjid Qiblatain ini ada di Palestina ya, Masjid Sultan Ahmed ini kayaknya di Qatar atau pokoknya bagian dari Uni Emirat Arab, ini Observatorium Maraga, nggak tahu ini. Yang terakhir, Al-Qanun fi At-Tibb adalah karya besar di bidang kedokteran yang ditulis oleh siapa? Ini ilmuwan-ilmuwan Islam di bidang kedokteran. Salah satunya yang menulis namanya Al-Qanun fi At-Tibb ini adalah Ibnu Sina. Jawabannya Ibnu Sina. Oke, anak-anak, inilah prediksi soal-soal yang akan dikeluarkan pada
ulangan atau penilaian tengah semester genap pada kesempatan kali ini. Silakan dicoba terus dipelajari, mudah-mudahan bisa. La ilaha illallah. Oke, mudah-mudahan bisa memberi gambaran untuk penilaian semester genap pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saya cukupkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.